Saya Dwi Setrawati. Di sini saya sebagai salah satu mahasiswa dari Teknologi Informasi Universitas Udayana pada kelas Teknologi Basis Data A. Jadi pada video ini saya akan membuat atau mendeklarasikan beberapa query dengan pembahasan dari stop prosedur, trigger, dan juga kursor. Nah, dari yang pertama yaitu stop prosedur, yaitu suatu komunikasi antara pemanggilan stop prosedur dengan stop prosedur yang telah dibuat dengan mendeklarasikan atau penulisannya dilakukan setelah nama prosedur. Dalam pembuatan stop prosedur dapat menggunakan parameter atau tidak menggunakan sama sekali. Jumlah parameter yang digunakan tidak ditentukan, bisa hanya menggunakan satu parameter atau bahkan bisa ratusan sekaligus asalkan sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Nah, dalam stop prosedur ini ada parameter. Parameter ini ada 3, yaitu ada in, adalah mode default dalam stop prosedur, dan out adalah suatu metode atau mode yang digunakan untuk mengembalikan suatu nilai dalam stop prosedur. Kemudian yang ketiga ada in out, adalah mode gabungan dari in dan out yang berarti dapat memberikan suatu nilai dan mengembalikan nilai yang telah diubah dalam stop prosedur tersebut. Jadi pada database kali ini kita menggunakan database toko indah, di mana di database ini sudah berada atau berisikan data-data sebagai berikut. Untuk contoh pertama yaitu kita membuat start procedure. Hal pertama yang kita lakukan itu adalah membuat start procedure-nya itu sendiri. Dengan cara pertama kita mengetikkan delimiter. Untuk pertama kita mengubah delimiter ini menjadi dolar ataupun tanda slash. Kita akan menggunakan tanda dolar. Kemudian di bawahnya kita bisa langsung membuat prosedurnya itu dengan cara mengetikkan create prosedur. Kemudian nama prosedurnya kita buat di sini misalkan adalah view barang. Kemudian kita ketikkan begin. Awal dari prosedurnya yaitu adalah select. Sebagai contoh sederhananya yaitu select from barang. Kemudian di akhir prosedur atau fungsinya kita tambahkan n dengan tanda dolar. Kita bisa execute, ada tanda sukses. Kemudian kita bisa lihat di sini start prosedur itu sudah tertambah. Itu start prosedur view barang. Untuk memanggil start prosedur ini kita bisa melakukan dengan cara merubah delimiter itu kembali menjadi di belakangnya itu titik koma. Kemudian kita memanggil nama prosedurnya itu call view barang. Nah, kita execute. Lihat di sini resultnya yaitu kita ditampilkan data-data dari tabel barang itu sendiri. Secara sederhana, create prosedur itu bisa berbentuk seperti ini. Selain itu, start prosedur ini juga dapat parameter, yaitu parameter in, out, dan in out. Berikut penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan membuat suatu start prosedur yang memiliki parameter, yaitu parameter in. Yang pertama kita lakukan sama seperti membuat start prosedur yang sederhana tadi, yaitu dengan cara mengubah delimiter terlebih dahulu. Delimiter
menjadi tanda dolar di belakangnya. Kemudian kita bisa membuat prosedurnya. Kita membuat nama prosedur baru dengan parameter tentunya. Di sini misal kita membuat prosedur dengan nama view jenis. Jadi jika menggunakan prosedur sederhana, kita tidak perlu menambahkan apa-apa di sini. Kemudian untuk melakukan prosedur dengan parameter, kita menambahkan parameter in, kita menambahkan in di sini, kemudian memberikan nama parameter di dalamnya, yaitu mungkin jenis, kemudian tipe data dari jenis ini. Misal kita masukkan varchar 20. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama, yaitu begin, di mana kita akan memulai apa yang akan terjadi pada prosedur ini. Yang pertama, kita bisa melakukan select from barang, di mana jenis barang itu sama dengan inputan dari view jenisnya atau parameter in-nya, yaitu jenis. Dan kemudian pada akhir prosedur kita tambahkan n dan $2. Selanjutnya kita execute. Ya, sudah ada tanda sukses. Kemudian kita bisa lihat kembali di sini. Di sini ada prosedur baru yang tertambah, yaitu view jenis. Untuk memanggil prosedur ini sama halnya seperti prosedur view barang, yaitu dengan cara mengubah delimiter. Kemudian menggunakan fungsi call memanggil nama jenis, nama prosedurnya yaitu view jenis, kemudian menginputkan parameter yaitu jenis. Misal kita akan memanggil jenis atau memanggil barang dengan jenis makanan. Nah, jika kita execute, maka yang ditampilkan adalah roti dan citato. Jadi untuk prosedur in adalah contoh pengimplementasinya itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita menggunakan prosedur dengan parameter out. Selanjutnya kita akan membuat prosedur dengan parameter out, di mana untuk pengimplementasiannya itu sama, menggunakan delimiter, kemudian membuat prosedur dengan cara create prosedur dengan namanya, misalkan kita akan menjumlahkan keseluruhan stok dari gudangnya. Jadi sum stok, kemudian kita mau menginputkan parameter out dengan nama parameternya adalah total dan tipe datanya adalah integer. Sama seperti tadi, kita mulai dengan begin, kemudian melakukan fungsi yang terjadi di dalam prosedur, yaitu menjumlahkan sum stok dari barang. Di sini namanya adalah stok barang. Kemudian kita memasukkannya ke parameter total, dimana parameter total ini akan ditampilkan. Oke. Kemudian di sini form stok barang ini adalah kolom daripada tabel barang. Kemudian terakhir kita menginputkan n di akhir prosedur. Selanjutnya kita execute.
maka sudah sukses. Kita bisa lihat di sini prosedur baru ditambahkan. Kemudian untuk memanggilnya kita melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu delimiter diubah menjadi koma. Kemudian untuk pemanggilannya kita memanggil nama daripada nama prosedur. Kemudian pada untuk mengeluarkan parameter ini kita menggunakan tanda add, kemudian nama dari parameternya itu total. Oke, kemudian selanjutnya ini merupakan cara untuk memanggil prosedurnya, namun ini belum menampilkan apa-apa. Untuk menampilkannya kita bisa menggunakan fungsi select untuk select dari total atau parameter sum stock. Kita execute, maka totalnya adalah 164. Maka di sini bisa dilihat jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 164. Selanjutnya ada store prosedur dengan parameter in out. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Oke, jadi di sini kita akan membuat prosedur dengan parameter in out, di mana untuk hal yang pertama kita lakukan yaitu sama, menggunakan delimiter dengan tanda di belakangnya itu $, kemudian membuat prosedurnya dengan cara create prosedur, kemudian memberikan nama dari prosedurnya, yaitu misal kita menggunakan sum harga. Jadi pada prosedur ini kita akan menampilkan dari satu barang ini berapa stoknya, kemudian berapakah jumlah harga totalan dari satu jenis barang ini. Misal di sini GPU. Jadi dengan stok barangnya 10 dan harganya 16.000, berapakah totalan dari semua GPU yang ada di gudang. Jadi dengan cara menggunakan parameter in out ID barang, kita memberikan nama parameternya, kita menggunakan ID barang, kemudian tipe dasarnya adalah integer. Pertama kita mulai dengan begin, kemudian kita membuat fungsinya, fungsi di dalam prosedur yaitu select harga dikalikan dengan stok barang. Kemudian kita masukkan ke parameter ID barang. Kita mengambil dari barang tabel barang. Tabel barang. Kemudian selanjutnya kita menentukan ID yang sesuai dengan ID barang di parameter. Jadi where ID barang sama dengan ID barang yang di parameter. Kemudian kita melakukan di akhir, kita menutupnya dengan N. Kemudian kita execute, dan itu sudah sukses dan kita bisa lihat prosedurnya sudah bertambah. Selanjutnya adalah memanggil prosedur ini sendiri. Seperti tadi bahwa di out kita perlu membuat atau mengeset pertama untuk parameternya, yaitu parameter ID barang ini. Jadi yang pertama kita lakukan seperti biasa delimiter, kemudian diubah dengan tanda titik koma, kemudian melakukan set. Jadi set ID barang misalkan adalah 4. Kemudian setelah ini di set,
kita dapat memanggil prosedurnya dengan cara call ID barang, set ID barang, call dengan nama prosedurnya yaitu sum harga, kemudian di dalamnya baru parameternya. Selanjutnya adalah select parameter atau isian dari parameter ID barang. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat execute. Sini adalah 60.000. Jika kita lihat bahwa dengan ID barang 4 itu kok sedang minuman dengan total barangnya itu, stok barangnya itu adalah 15 dan harganya adalah 4.000. Jika dikalikan maka hasilnya adalah 60.000. Sekian dari penjelasan tentang store prosedur menggunakan parameter in, out, dan in out. Setelah memahami store prosedur, kita akan beranjak ke trigger. Jadi trigger ini merupakan sebuah script MySQL yang memicu terjadinya suatu kejadian seperti insert, update, dan delete secara otomatis setelah syarat-syarat tertentu. Untuk pendemoannya bisa dilihat di video ini. Untuk membuat trigger, pertama-tama kita melakukan hal-hal seperti store prosedur, yaitu mengubah delimiter, menggunakan delimiter, kemudian membuat prosedurnya dengan cara create trigger. Nama triggernya misalkan after insert, karena di sini kita mencontohkan trigger dengan fungsi DML yaitu insert. Jadi after insert kita masukkan perintahnya yaitu after, kemudian insert on pada barang for each row. Kemudian kita mulai dengan begin. Selanjutnya kita menggunakan set barang, total barang, nama trigger yang akan dimunculkan yaitu total barang dengan select dari total atau sum jumlah dari stok barang from barang. 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 Kemudian di akhir kita tutup dengan n. Coba kita execute. Jika sudah sukses, bisa dilihat maka trigger akan bertambah, yaitu after insert. Untuk pemanggilan trigger ini kita bisa menggunakan delimiter terlebih dahulu. Kita ubah menjadi koma, kemudian select terhadap trigger total barang. Nah, itu kita execute, maka di sini total barang akan tetap menjadi 0 karena kita belum melakukan insert baru ke dalam tabel barang ini sendiri. Nah, untuk itu coba kita lakukan insert barang. Nah, untuk itu kita akan melakukan insert baru ke dalam tabel barang, yaitu yang pertama kita lakukan adalah insert untuk barang. Kita
kita tahu bahwa itu ada nama barang. Oke, nama barang. Kemudian ada jenis barang, kemudian stok, kemudian terakhir ada harganya. Untuk ID barang tidak usah ditambahkan karena itu sudah auto increment, jadi kita tidak perlu memasukkannya lagi. Dengan values, yaitu nama barang semisal coklat, susu. Kemudian di sini kita memasukkan jenis barangnya, yaitu adalah minuman. Kemudian untuk stoknya mungkin ada 5. Kemudian harganya adalah 4.000. Nah, selanjutnya kita execute. Kalau kita lihat lagi di tabel barang ada susu. Oke. Selanjutnya kita memanggil fungsi trigger yang sudah kita buat. Caranya yaitu dengan cara yang sama, yaitu select, memanggil fungsinya yaitu total barang. Oke. Nah, maka sekarang total barangnya itu adalah 169. Jadi begitu pengimplementasian dari trigger dengan fungsi insert. Selanjutnya adalah trigger dengan fungsi untuk trigger selanjutnya kita perlu menambahkan tabel baru. Jadi pada trigger ini kita akan menggunakan query update, dimana kita buat dulu tabel baru, yaitu misal dengan nama update harga. Dimana di update harga ini kita akan berisikan ID update dengan tipe data integer, kemudian nama, dengan tipe data varchar, kemudian harga baru, harga lama dengan tipe data integer, kemudian harga lama, harga baru ini adalah int integer, kemudian harga barunya itu adalah integer juga. Selanjutnya ada tanggal update dengan tipe data date, kemudian ID barang, karena kita akan berelasi dengan tabel barang, jadi kita akan masukkan ID barang juga di sini. Dimana ID barang ini adalah foreign key-nya. Oke, foreign key. Foreign key. Barang. Kemudian reference ke barang, tabel barang di ID barang di tabel barang.
Nah, coba kita kan execute, sudah sukses. Coba kita lihat lagi di database kita. Ini sudah ada tabel update barang harga. Selanjutnya, untuk membuat sebuah trigger menggunakan fungsi atau query update, kita melakukan delimiter terlebih dahulu. Ubah delimiternya, kemudian membuat trigger. Create trigger, misal up harga, mana setelah melakukan update atau terjadi update pada tabel barang, di setiap kolom atau row-nya, barisnya, each row, maka akan dilakukan sebuah fungsi dimana jika out new harga, kemudian kita insert ke dalam up harga dengan value-nya itu adalah new ID, ini nama barang, dan old harga, new harga, kemudian ini adalah tipe data dari mana date atau update itu dilakukan, waktu dimana update itu dilakukan. Kemudian new ID barang. Oke, selanjutnya N. Kita tutup dengan N. Selanjutnya kita bisa coba lakukan ini. Di sini di akhir if itu kita tambahkan NX. Nah, selanjutnya kita coba execute lagi. Ini kita tambahkan nah, sudah sukses. Selanjutnya kita lihat di trigger ada up harga. Selanjutnya pertama mungkin kita bisa melihat dulu tabel barang kita. Jadi di barang itu ada, misal kita akan mengupdate harga dari penghapus. Nah, yang awalnya ini adalah 4.000, kita update menjadi 2.000 misal. Jadi kita melakukan query update barang dengan harganya adalah 2.000. Penghapus itu berada di ID barang ke-11. Oke. Selanjutnya select. Nah, ini
kita execute, sukses, kita select from barang. Kita lihat tabel barang kita saat ini. Maka penghapus ini berubah menjadi 2000, yang tadinya adalah 4000. Oke, untuk memanggil triggernya kita bisa lakukan select. Kita lihat apa yang terjadi di tabel up harga. Maka sekarang kita lihat bahwa penghapus dengan harga lama adalah 4000 dan harga barunya adalah 2000. Kemudian ini adalah tanggal update sekarang, kemudian ID barang dari penghapus. Sekian dari trigger dengan query update. Selanjutnya adalah trigger dengan query delete. Selanjutnya untuk penggunaan trigger dengan query delete. Pertama, mungkin kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel history dengan dengan nama-nama kolomnya, yaitu ID update, ID history, kemudian ini adalah seluruh datanya integer, namanya adalah dengan tipe data varchar, kemudian stock dengan tipe data integer, kemudian harga dengan tipe data big integer. Nah, selanjutnya kita execute dulu. Sini kita lihat tabel bernama satu tabel, yaitu tabel history. Selanjutnya untuk membuat trigger kita melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan delimiter, kemudian create trigger dengan nama triggernya adalah history. Before, jadi sebelum delete itu akan lakukan fungsi yang di bawahnya atau sintak di bawahnya. Jadi sebelum barang ini ada satu row yang dihapus di barang ini, each row, maka akan terjadi insert kemudian akan menjadi insert di history dengan value-nya old barang, nama barang, dan old stock, stok lamanya ada dimasuk stok lama, kemudian yang kolom terakhir dimasukkan old harga. Oke, terakhir kita gunakan bentuk YouTube-nya. Kita execute. Oke, di sini jadi error di bagian di sini stok barang
harusnya seperti itu. Nah, sudah sukses. Selanjutnya kita membuat delimiter dulu dengan kembalikan delimiternya ke bentuk pola. Sama karena di sini adalah pengupdatean setelah terjadi atau sebelum terjadi delete. Maka kita lakukan query delete seperti biasa, yaitu delete from barang dengan ID barangnya adalah 4. Semisal adalah 4. Kita lihat ID barang 4 adalah sedang. Nah, jika kita delete from harga where. Nah, jika sudah, maka kita bisa lihat di sini bahwa aku sedang itu sudah tidak ada. Nah, untuk melihat triggernya, apa yang terjadi di trigger, maka kita bisa menggunakan query select from history. Nah, kita execute, maka kita menemukan ID history 0 dengan aku sedang, stok, dan harga semula. Sekian dari penjelasan tentang trigger. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan tentang penggunaan kursor. Selanjutnya ada fungsi utama dari kursor. Jadi kursor ini adalah untuk mengambil data suatu baris pada satu waktu dari set hasil dan tidak seperti perintah SQL yang dijalankan pada semua baris dalam hasil yang ditempatkan pada satu waktu. Kursor digunakan ketika pengguna perlu memperbaharui catatan secara tunggal ataupun secara baris demi baris dalam tabel database. Nah, berikut ini merupakan demo daripada query-query yang diperlukan untuk membuat suatu kursor. Nah, untuk membuat kursor, kita juga perlu membuat prosedur baru, di mana cara membuat prosedurnya itu sama seperti tadi, yaitu membuat prosedur dengan cara create prosedur dengan nama misalkan total. Nah, total ini akan memiliki prosedur ini akan memiliki parameter in dan out. Jadi parameter in-nya itu adalah ID dengan tipe data integer dan parameter out dengan namanya adalah sum. Kemudian tipe datanya juga integer. Nah, di dalam prosedur ini kita akan men-set sum ini dengan jumlah daripada jumlah pada tabel transaksi. Nah, jumlah dikalikan harga dari tabel transaksi. Nah, transaksi. Ada tabel transaksi di mana ID pembelian, ID pembeli ini sama dengan ID yang diinputkan di parameter total. Nah, selanjutnya sudah kita tutup prosedurnya dan kita execute. Nah, maka kita akan memiliki satu prosedur baru, yaitu adalah total. Nah, untuk membuat kursor, kita akan membuat prosedur yang dinamakan prosedur kursor. Caranya sama, yaitu dengan cara menggunakan delimiter, kemudian create prosedur kursor dengan nama kursor, kemudian
di dalam kursor ini kita akan declare ID dengan nama ID kursor k dengan tipe data integer. Kemudian kita declare juga nama dengan inisial k atau kursor. Kemudian varchar adalah tipe datanya. Selanjutnya adalah kita mendeklarasikan done, artinya selesai. Ini adalah integer dengan defaultnya itu adalah 0. Nah, declare kursor, kita akan mendeclare satu kursor lagi, kita namakan kursor 1, di mana kursor ini kursor for select ID pembeli nama pembeli dari tabel pembeli. Kita order by ID pembeli. Nah, pada langkah selanjutnya kita declarekan continue handler. Continue handler for SQL state set down-nya adalah 1. Nah, kemudian kita open kursor. Open kursor 1, while not done atau done ini masih 0, kita melakukan fetching kursor 1 ke ID K dan nama K. Nah, selanjutnya kita akan memanggil prosedur total yang kita buat tadi, total, dengan ID dengan parameternya diambil dari IDK dan outnya adalah sumnya. Oke, selanjutnya jika not done, dan insert into pembayaran values, dengan valuesnya itu adalah ID K, nama K, dan total dari hasil dari stored prosedur total, yaitu S atau sum. Nah, and if, kita tutup dulu if-nya, kemudian kita juga tutup while, kemudian terakhir kita tutup prosedurnya. Nah, kita coba execute. 11.
Oke, jadi di sini ada kesalahan, seharusnya di sini tidak ada fetch in integer, melainkan fetch into. Nah, kita coba sekali lagi. Nah, sudah sukses. Selanjutnya kita melakukan pemanggilan kursornya. Kursor. Call kursor. Kemudian melakukan nah, sudah. Kemudian kita melakukan select from pembayaran. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk ID pembayaran 1 itu adalah 38.000, kemudian 3 adalah 4.000, dan 2 itu masih 0 karena kita tahu bahwa di tabel pembeli atau transaksi itu ID pembayaran 2 atau nama pembeli dengan ID pembeli 2 tidak dimasukkan. Nah, mungkin sekian dari penjelasan tentang kursor, dan ini merupakan akhir dari video. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan secara sabar tentang penggunaan dari start prosedur dan trigger sampai dengan kursor. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.